Shalom Bapak Ibu. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita yang terambil di dalam surat Galatia. Surat Galatia pasalnya yang pertama, ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9 saja. Galatia pasal 1, ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9. Kalau sudah ketemu, kita baca secara silih berganti. Saya ayatnya yang ke-6, Bapak Ibu ayatnya yang ke-7, dan seterusnya sampai ayatnya yang ke-9. Galatia pasal 1, ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9 saya memulai. Hanya satu Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu. Katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tema kita di minggu ketiga ini adalah imunitas rohani murid Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, hidup kita ini masing-masing kita ya, pribadi, pasti kita sadar akan imunitas tubuh kita. Kita tahu apa itu virus, kita tahu apa itu penyakit dan berbagai penyakit lain, entah itu penyakit autoimun dan berbagai jenis penyakit lainnya. Artinya bahwa sistem kekebalan tubuh yang sehat bisa kita bedakan mana diri sendiri dan mana penyusup asing yang mencoba menyerang sistem imun tubuh kita. Misalnya begini Bapak Ibu. Ketika badan kita ini sudah mulai lelah, mulai capek, dan kita berkata, waduh, badan saya ini kok nggak enak gitu ya. Sudah mulai flu, sudah mulai batuk-batuk. Kayaknya badanku ini dalam keadaan tidak baik begitu. Jadi dengan mendiagnosa tubuh kita akan menolong kita bertindak, mengambil tindakan apa yang hendak kita ambil. Entah itu kita segera minum obat, entah kita mau beristirahat cukup atau makan makanan yang sehat. Oke. Jadi sampai di mana tadi ini? Jadi setelah kita mendiagnosa diri kita, tubuh kita bahwa tubuh kita ini di dalam keadaan tidak baik, maka kita pun segera mengambil tindakan. Apakah saya segera ke rumah sakit? Saya harus beristirahat cukup? Saya harus makan makanan yang sehat? Atau lain sebagainya? Mungkin dalam keadaan terberatnya, mungkin kita berkata kayaknya saya butuh rumah sakit supaya saya ditangani dengan tepat. Nah, tema kita pagi ini Bapak Ibu adalah imunitas rohani. Dari awal saya sudah berbicara masalah kesehatan, ini bukan seminar kesehatan gitu. Tetapi ini adalah kita berbicara tentang diri kita. Kita berkaca daripada Injil Kristus. Apakah kita sudah menjadi pribadi-pribadi yang sudah berpadanan dengan Injil, atau kita hidup di dalam legalisme? Nanti kita akan lihat. Nah, sepanjang khutbah saya Bapak Ibu nanti mendengar ada analogi-analogi atau bahasa-bahasa yang merujuk pada istilah-istilah kesehatan bagi jemaat Tuhan yang sudah ada di menggeluti dunia kesehatan pasti mengerti akan hal ini, karena menyangkut tema kita, imunitas rohani. Nah, pertanyaannya adalah bagi kita, apa sih imunitas rohani itu? Kalau Bapak Ibu berpikiran bahwa imunitas rohani itu adalah usaha supaya kita menjadi rohani, usaha supaya kita tidak berdosa, usaha supaya kita berbuat sesuatu, kita rajin berdoa, kita melakukan kegiatan untuk baca Alkitab, beribadah, bahkan kita mati-matian untuk melayani Tuhan dan berbagai aktivitas rohani lainnya. Saya mengatakan bahwa imunitas rohani itu keliru, salah.
Semua usaha demikian mungkin kelihatannya baik karena dibungkus dalam keadaan atau nama kerohanian. Maka kita perlu berhati-hati ketika kita memiliki persepsi atau pengertian semacam ini. Karena kenapa? Hari ini, seperti yang saya sudah bilang, bahwa Galatia memberikan kita sebuah definisi yang lebih mendalam akan diri kita. Apakah ada gejala infeksi dari bukannya tanda imunitas rohani yang sejati? Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita beribadah ke gereja sekarang Bapak Ibu ke gereja sekarang, saya mau bertanya, kenapa Bapak Ibu mau bergereja sekarang? Kenapa Bapak Ibu mau beribadah sekarang? Apa tujuan Bapak Ibu bergereja? Karena kita beribadah, kita datang ke gereja perlu perjuangan bangun pagi gitu ya. Udah capek selama 1 minggu, harusnya minggu ini waktunya saya beristirahat, tetapi saya memaksa diri untuk apa? Beribadah. Kenapa harus memaksa diri? Nanti kita akan melihat apakah kita sudah di dalam track yang benar kenapa saya beribadah atau bagaimana. Jika kita perhatikan surat Galatia ini Bapak Ibu, tidak ditulis dengan nada tenang. Jika kita bandingkan dengan surat-surat Paulus lainnya, misalnya surat Roma, Korintus, Efesus, Filipi, dan lain sebagainya, setelah salam, coba Bapak Ibu baca salah satu deh, selain Galatia, buka Efesus atau Roma atau Korintus, setelah salam itu pasti dilanjutkan dengan apa? Aku mengucap syukur. Perhatikan Galatia, apakah ada ucapan syukur? Tidak. Di ayat yang sudah kita baca di ayat 6, setelah salam dikatakan apa? Aku heran terhadap kamu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, Paulus sedang apa ini? Terguncang hatinya. Dia sedang terheran-heran akan kondisi jemaat Galatia. Jadi dia membuang basa-basi, aku mengucap syukur di sana bukan karena nggak penting, tetapi yang lebih penting adalah jiwa daripada jemaat Galatia. Makanya dia langsung melompat di ayat 6, dia berkata, aku heran di sana. Karena jemaat yang ia cintai, jemaat Galatia yang dia bangun sedang disusupi oleh virus Bapak Ibu. Surat Galatia adalah surat yang ditulis di dalam keadaan, kalau bahasa medisnya adalah darurat medis. Dalam arti bahwa kesehatan rohani jemaat Galatia sedang dalam bahaya. Paulus lagi tidak berbahasa basi. Walaupun dia adalah pendiri pendiri jemaat Galatia, dia juga sekaligus bapak rohani. Dan dia baru saja mendengar kabar bahwa jemaat Galatia sudah disusupi oleh virus Injil yang lain. Dia tercengang, makanya dia berkata, aku heran. Dan ini kondisi memburuk. Kenapa? Sistem kekebalan tubuh jemaat Galatia dalam keadaan gagal total. Jadi Bapak Ibu, Paulus telah memberi mereka Injil yang murni. Artinya bahwa Paulus ketika mendirikan jemaat Galatia, Paulus sudah menasihati mereka, sudah memberikan Injil yang benar, Injil yang murni, Injil Kristus, titik. Tetapi ada guru-guru palsu. Mereka menyusupilah jemaat Galatia. Jadi mereka percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tetapi ada plusnya. Jadi ketika Paulus berkata Yesus Tuhan dan Juru Selamat, titik. Tetapi guru palsu datang untuk apa? Yesus Tuhan Juru Selamat plus, ada plusnya, gitu. Jadi itu yang dikatakan oleh Paulus berkata, aku heran terhadap kamu. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah orang-orang Yudaiser Bapak Ibu. Telah datang menyuntikkan penyakit di dalam jemaat Galatia. Mereka berkata bahwa begini, percaya pada Yesus itu bagus. Tapi untuk menjadi orang Kristen yang sejati, yang lengkap, maka Anda juga harus disunat. Gitu. Anda harus menjalankan hukum Taurat. Dan inilah virusnya. Jadi adanya guru-guru palsu di sana yang berusaha merasuki jemaat Galatia. Dan ini adalah Yesus plus perbuatan. Itu yang diajari. Sementara Paulus mengajari apa? Yesus titik. Nggak ada plus. Tetapi Injil palsu berkata bahwa Yesus plus perbuatan. Jadi bagi Paulus, walaupun kelihatan kecil yang ditambahkan, tetapi Paulus berkata bahwa itu adalah racun di dalam gereja. Itu sudah menggagalkan yang namanya Injil kebenaran.
Makanya Paulus berkata, betapa lekasnya kamu berbalik dari Injil kebenaran kepada Injil palsu. Kalau saya mengutip David Platt, dia berkata begini Bapak Ibu, jemaat Galatia ini adalah telah datang kepada Kristus ketika Paulus mengajari mereka dan mengenakan jubah kebenaran. Dan sekarang mencoba kembali ke tempat sampah untuk mengambil pakaian lama mereka, yaitu agama yang didasarkan pada perbuatan. Kejam gak sih kata-kata ini? Kalau saya perhati, waktu saya baca-baca kalimat David Platt ini, sarkas iya, kejam iya, kasar, wah luar biasa. Tetapi inilah yang mencerminkan kondisi jemaat Galatia. Harusnya mereka sudah sadar akan kebenaran Kristus, tetapi kenapa mereka gampang banget terkecoh gitu loh. Perlu kita melihat Bapak Ibu situasi politik di zaman di waktu ini, waktu di jemaat Galatia. Jemaat Galatia ini terdiri dari bukan sepenuhnya mereka ini adalah orang-orang bukan Yahudi atau Gentiles. Jadi di dalam kekaisaran Romawi Bapak Ibu, agama Yahudi itu sudah diterima sebagai agama resmi. Jadi orang-orang Yahudi berkata begini kepada orang-orang Kristen. Orang Kristen itu dianggap sebagai sekte, sebagai bidah daripada Yahudi. Mereka berkata begini, ketika engkau mau diterima sebagai bagian daripada orang Yahudi, maka tambahkan Yesusmu menjadi apa? Harus disunat dan harus melakukan hukum Taurat. Gitu. Jadi mereka seakan-akan sudah menjadi agama yang benar, sudah diterima di dalam kekaisaran Romawi, maka mereka memanfaatkan kondisi itu untuk apa? Memanipulasi jemaat Galatia. Begitu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, apa yang sebenarnya kalau kita perhatikan apa yang terjadi di sana? Ada dua hal kalau saya simpulkan. Yang pertama di bagian ini adalah orang besar memanfaatkan kesempatan mereka untuk apa? Memanipulasi jemaat. Kemudian yang kedua, jemaat yang sedikit juga terkecoh karena kenapa? Ingin diterima. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, penerimaan kita semua, entah kita di sini atau di luar, kalau mau jujur bahwa kita tidak mau ditolak, betul ya? Ditolak itu begitu sakit, gitu kan? Bapak Ibu pernah mengalami ditolak? Tolak kredit gitu. Begitu. Itu menyakitkan atau ditolak dalam bentuk yang lain. Tetapi penolakan itu pada dasarnya itu tidak baik, tidak enak. Tetapi inilah realita. Orang berusaha memoles segala sesuatu untuk bisa diterima. Setiap kita di dalam hidup bermasyarakat, di dalam komunitas dimanapun kita berada, bahkan di dalam bergereja sekalipun, pasti ada hal gini. Kita lebih suka diterima daripada kita menjadi pribadi yang otentik bagi orang lain. Karena kenapa? Penolakan itu tadi saya sudah bilang itu begitu menyakitkan. Setiap kita ingin diterima, terlepas dari kekurangan, kelebihan, kecenderungan kita apa? Ingin diterima, ingin menjadi bagian dari sana. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang berkorban supaya apa? Dapat pengakuan supaya diterima. Dan saya mengutip kata-kata Timothy Keller, dia berkata bahwa orang yang mengidam-idamkan penerimaan itu adalah berhala di dalam hatinya. Kita masing-masing punya berhala. Berhalanya apa? Mungkin berhala penerimaan. Berhalanya apa? Mungkin berhala untuk menyemangati diri. Makanya di ayat 10, kalau Bapak Ibu baca ayat 10 itu di pasal 1 ayat 10, dia berkata, "Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia?" Paulus berkata tidak. Kalau memang salah, begitu. Tetapi kecenderungan kita, bahkan di dalam berjemaat sekalipun, kita lebih cenderung menyenangkan hati manusia dibanding kita menegakkan berkata benar di hadapan Tuhan. Mungkin kita berkata bahwa lebih baik manut-manut saja daripada memunculkan huru-hara. Tujuan saya Bapak Ibu bukan mengajari Bapak Ibu untuk menjadi pribadi pemberontak, tidak. Tetapi menjadi pribadi yang menyuarakan sekaligus menghidupi, melakukan kebenaran itu sendiri. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, sebuah disclaimer dari awal bahwa khotbah saya tujuannya bukan memberi Bapak Ibu 5 langkah bagaimana membangun imunitas rohani yang handal, tidak.
Karena kenapa? Jika saya melakukan itu, jika saya berkata bahwa imunitas Bapak Ibu bergantung pada usaha Anda, kinerja Anda, disiplin yang Bapak Ibu lakukan, maka saya baru saja menginfeksi setiap kita di dalam virus yang sama seperti yang dialami oleh jemaat Galatia. Dan ironisnya, khotbah-khotbah legalisme juga itu sedang berseliweran, bahkan terus berseliweran di media sosial. Jadi pagi ini kita akan mencoba mendiagnosa diri kita, hati kita. Seberapa mematikan racun ini Bapak Ibu, seberapa mematikan dan seberapa seriusnya racun yang sedang masuk di dalam jemaat Galatia. Dan mungkin kita bisa refleksikan juga di dalam kehidupan pribadi dan juga kehidupan berjemaat. Langsung saja Bapak Ibu, yang pertama kita masuk di dalam diagnosanya. Kita melihat ada penyakit di sana. Penyakit apa? Perhatikan ayat 6 dan 7. Saya baca ayat 6 dan 7. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, daripada Allah maksudnya, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Garis bawahi Injil lain. Ayat 7 di sana dikatakan yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang-orang yang mengacaukan. Kamu akan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, Paulus heran dengan kondisi begini. Karena kenapa? Galatia sedang dalam keadaan, kalau bahasanya sekarang ini adalah desersi atau murtad begitu. Dia memakai kata-kata di dalam kemiliteran Bapak Ibu. Desersi ini adalah seorang prajurit yang meninggalkan tempat dia bekerja atau dia tempat bertugas atau dinas tanpa sepengetahuan atasannya. Nah, Paulus memakai kata itu di jemaat Galatia. Jemaat Galatia berkata bahwa engkau mengkhianati panglimamu, yaitu Kristus. Engkau segera sudah mendapatkan Injil yang benar, engkau sudah mendapatkan daging, tetapi sekarang engkau meninggalkan hanya gara-gara lemak, begitu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mereka tidak hanya berbalik daripada ajaran Paulus, tetapi di sana dikatakan mereka juga berbalik dari Dia, dari Allah, di ayat 6 itu. Jadi di dalam bagian ini jemaat Galatia telah berkhianat kepada Allah dan menolak Injil kebenaran. Jemaat Galatia sungguh parah. Bukan wilayah Galatia Bapak Ibu. Bukan. Jadi di sini kalau kita perhatikan bahwa menolak Injil anugerah Allah adalah menolak Allah sang pemberi anugerah. Ini berhala di dalam jemaat Galatia. Paulus mengidentifikasi bahwa ada virus Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Karena kenapa? Hanya ada satu Injil yang otentik, yaitu Kristus, titik. Perlu kita melihat bagaimana cara kerja virus itu di dalam ayat selanjutnya. Dia berkata begini. Karakter Injil lain yang dimaksud di sini adalah ada dua hal, mengacaukan. Ada pengacau, terasontes. Ini berarti bahwa kalau di dalam bahasa Yunani adalah tarasontes, atau diartikan dengan apa? Mengaduk air hingga keruh. Jadi para pengajar sesat ini mencoba mempengaruhi sampai dapat, begitulah. Misalnya begini, Bapak Ibu pernah ketemu orang-orang saksi Yehova belum? Kapan hari kami beli galon di Indomaret sebelah. Ternyata di depan Indomaret di sebelah sana itu sudah ada di depan tuh traktat mereka tuh. Saksi-saksi Yehova, begitu. Saya mengatakan bahwa saksi Yehova ini adalah mereka bidah. Dan itu perlu kita hati-hati. Makanya di dalam ayat ini dikatakan bahwa mereka kayak semacam mengaduk air hingga dapat, hingga keruh. Dan pengajar sesat juga sama. Di dalam zaman ini mereka terus berusaha supaya kita yang sudah mendengar Injil kebenaran, kita berbalik. Maka di sini kita melihat bahwa Paulus begitu cemas dengan kondisi jemaat Galatia. Nah, ia membuat kita cemas. Ia membuat kita berkata bahwa saya ini tidak cukup baik. Apakah Tuhan benar-benar menerima saya? Apakah saya sudah cukup berdoa? Cukup melayani? Dan dia membuat kita kacau. Kalau kita bawa di dalam di dalam refleksi kita hari lepas hari.
Jadi di dalam bagian ini adalah yang karakter Injil ini adalah dia mencoba mengacaukan kita. Apakah saya ini sudah menjadi pribadi yang benar-benar diterima sama Tuhan enggak? Ketika saya berdoa, ketika saya beribadah, apakah ibadah saya ini diterima sama Tuhan atau tidak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karakter yang kedua adalah memutarbalikan. Memutarbalikan di sini adalah berarti membalik 180 derajat, dan virus ini mengambil kabar baik. Mengambil kabar baik dalam apa? Ketika berkata bahwa Anda diterima karena karya Kristus, sekarang pengacau berkata begini, Anda diterima karena kinerja Anda. Berbeda ya. Kita diterima karena karya Kristus, tetapi Injil palsu mencoba mengecoh kita, berkata bahwa Anda diterima karena kinerja Anda. Anda diterima karena performa Anda. Anda diterima karena apa yang Anda berikan untuk Tuhan. Jadi standar kedua ini adalah berdasarkan kita. Tetapi standar yang pertama tadi ketika saya bandingkan, kita diterima Kristus bukan karena siapa kita, tetapi karena Kristus itu sendiri. Jadi karakter Injil yang lain adalah Injil palsu. Di sini ada dua. Yang pertama tadi mengacaukan, dan yang kedua adalah memutarbalikan. Jadi kalau saya pinjam kata-kata kalimat daripada Timothy Keller, dia berkata begini, Injil yang lain adalah Yesus plus sesuatu. Ini adalah agama. Ini orang-orang yang mengagungkan agama, dan itu berlawanan dengan diametral dengan Injil Kristus. Ketika agama berkata bahwa engkau harus beribadah dan lain sebagainya, Injil berkata engkau beribadah bukan karena tuntutan agama, tetapi karena Kristus. Di dalam KTB beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu, salah satu teman KTB berkata, atau Ricky ya, dia berkata begini, Kak, dulu waktu saya SD di sekolah minggu, kita sering kayaknya ditakut-takuti deh sama guru-guru sekolah minggu. Saya juga pernah mengalami begitu. Katanya begini, kalau kamu nggak ke gereja, maka kamu dihukum Tuhan. Ada yang sudah jadi korban di sini dengan kata-kata gitu. Dan sampai sekarang Bapak Ibu, itu masih nempel di ingatan saya secara pribadi. Engkau tidak memberikan persembahan, maka engkau tidak diberkati oleh Tuhan. Engkau tidak ke gereja hari ini, maka pastikan sepanjang minggu ke depan Tuhan tidak menuntun engkau. Itu kan legalisme banget. Itu kan agamawi banget. Tetapi bagaimana dengan Kristus? Kristus berkata bahwa begini, engkau beribadah bukan supaya kamu diberkati. Engkau memberi persembahan bukan supaya kamu diberkati. Engkau melakukan hal itu karena Kristus sudah memberkatimu, maka engkau melakukan dengan apa? Hati yang bersukacita. Jadi formulanya di sini Bapak Ibu, Yesus plus. Di dalam konteks kita sekarang ada beberapa hal. Yang pertama, manifestasinya adalah begini. Yesus plus moralitas. Saya selamat karena Yesus plus karena saya orang baik. Begitu. Ada yang punya pemikiran begini? Jadi imunitas kita ini adalah dinilai dari seberapa bersihnya hidup kita. Begitu. Contohnya begini Bapak Ibu, seorang yang identitasnya sudah hancur lebur Bapak Ibu, ketika dia berkata bahwa kayaknya saya sudah gagal deh, saya sudah jatuh di dalam dosa kebohongan, saya sudah berbohong, mungkin minggu kemarin saya merokok, saya berzina, dan saya merasa bahwa hidup saya gagal, saya menjadi orang Kristen yang gagal. Mengapa muncul pemahaman seperti begitu? Karena moralitasnya adalah bagian dari Injil. Moralitasnya adalah bagian daripada dia berkata bahwa Kristus sudah menyelamatkan saya, maka plus ada moral yang harus saya juga combine dengan Injil Kristus. Ketika ketahuan berbohong, ia merasa dan ia percaya bahwa ia tidak dikasihi Yesus lagi. Itu moralitas. Yesus plus moralitas. Kemudian yang kedua, ini virus Bapak Ibu ya. Jangan dipercaya. Kemudian yang kedua, Yesus plus disiplin rohani. Kita berkata bahwa Allah berkenan kepada saya karena saya saat teduh tadi pagi.
Allah berkenan kepada saya karena saya sudah berdoa tadi. Maka sepanjang hari ini Tuhan berkenan kepada saya dan lain sebagainya. Saya diberkati Tuhan karena saya rajin ke gereja. Saya diberkati Tuhan karena saya juga terlibat di dalam pelayanan. Mungkin contohnya begini Bapak Ibu. Anda merasa dekat dengan Tuhan ketika Anda berdoa mungkin selama 1 jam. Tetapi setelah 1 jam Anda berpikir bahwa, Bapak Ibu berpikir bahwa Tuhan terasa jauh ketika kita mulai berbuat dosa. Berbuat dosa di dalam hal, aduh pikiran saya kok tadi gak enak ya. Atau hati saya tadi kepada orang itu kurang baik deh. Mungkin ketemu dengan orang-orang yang gak pas, jadi bikin hati dongkol dan lain sebagainya. Jadi kita mengcombine, saya sudah berdoa 1 jam, merasa dekat dengan Tuhan. Tetapi setelah 1 jam, kita ketemu orang-orang yang menjengkelkan, kita mungkin berkata, wah kayaknya saya tidak diterima oleh Tuhan lagi deh. Gagal ini saya ini menjadi orang Kristen. Ini adalah orang Kristen yang percaya Yesus plus disiplin rohani. Saya tidak mengatakan bahwa disiplin rohani ini tidak penting-penting. Tetapi yang namanya karya Kristus, nanti kita akan melihat di bagian terakhirnya, tidak ada yang ditambahkan selain apa? Injil itu, Yesus titik. Kemudian yang ketiga, Yesus plus kesuksesan atau pelayanan kita. Iman saya terbukti karena pelayanan saya besar atau karir saya berhasil. Saya menangani berbagai bidang. Maka saya layak menjadi pribadi-pribadi yang diselamatkan oleh Tuhan. Mungkin kita seorang aktivis di dalam gereja. Mungkin kita sebagai jemaat yang mungkin sudah stres dengan kondisi kita. Tetapi kita juga sulit berkata, saya mau istirahat. Karena kenapa? Inilah cara mungkin orang-orang tertentu membenarkan dirinya. Karena kenapa? Ketika dia berhenti melayani. Dan itu berkata bahwa, wah saya tidak menjadi orang Kristen yang baik. Bukan bermaksud tujuan saya di sini adalah bagi Bapak Ibu yang sudah terjun pelayanan. Langsung hari ini juga berhenti. Bukan. Tetapi tujuannya adalah ketika kita ada di dalam zona ini. Ketika kita berkata bahwa kayaknya kok saya nggak beres. Perlu berhenti sejenak. Bukan supaya saya diterima oleh Tuhan. Tetapi saya perlu pemberesan di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Semua Yesus plus ini tadi. Ini adalah racun di dalam gereja. Di dalam komunitas. Dan juga bagi kita pribadi lepas pribadi. Karena kenapa? Yang kita gaungkan adalah kinerja tadi. Performa kita tadi. Bukan Kristus. Jadi tolong Bapak Ibu, kita sama-sama, saya juga mendeteksi hal ini. Apakah kita ada di posisi ini atau bagaimana? Lalu poin yang kedua adalah setelah kita mendiagnosa penyakitnya apa, maka kita melihat akibatnya. Kita perhatikan ayat 8 dan 9. Saya bacakan begini. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, garis bawahi, terkutuklah dia. Ayat 9, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda, garis bawahi lagi, terkutuklah dia. Bapak Ibu, seberapa seriusnya sih penyakit ini? Apakah ini hanya flu rohani biasa atau segala macam? Di dalam bagian ini tidak. Bukan hanya sekedar flu rohani. Paulus begitu serius berkata bahwa bagi orang-orang yang mencoba mengacaukan, itu adalah terkutuklah mereka. Bahayanya apa? Kematian. Ketika Paulus mengatakan bahwa terkutuk di dalam bagian ini, Paulus tidak sedang emosional yang membludak. Tetapi kata anatema atau terkutuk di dalam bagian ini adalah merupakan istilah teknis yang berarti bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan ini, mereka diserahkan untuk apa? Dihancurkan, dikhususkan di dalam apa? Murka Allah. Maka penyakit ini Injil lain adalah kematian kekal. Perhatikan di sini Bapak Ibu. Paulus menempatkan dirinya di dalam ayat 8 dan 9 di bawah otoritas Injil, bukan di atas. Otoritas Injil ada di atas ajaran Paulus. Makanya di sana dikatakan ada kami. Ketika kami mengajarkan hal itu, bahkan melenceng dari kebenaran Injil Tuhan, terkutuklah kami.
Entah Paulus, entah Petrus, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ada malaikat disebut di sana. Dia berkata bahwa bagaimanapun, entah malaikat surgawi pun yang turun ke bumi kemudian dia memberitakan Injil yang lain, maka juga terkutuklah dia. Jadi betapa seriusnya Paulus mengatakan bahwa salah dan tidak perlu dikompromikan. Alistair Begg, Bapak Ibu, dikatakan di sini dikatakan bahwa perhatikan apa yang Paulus lakukan. Dia menempatkan dirinya sendiri di bawah otoritas Injil. Kebenaran itu ada secara objektif. Injil menghakimi kita, kita tidak menghakimi Injil. Jadi pengajaran Paulus di sini adalah di bawah kebenaran Injil. Jadi dia berjalan di bawah di dalam tuntunan Injil, dan seharusnya kehidupan kita juga harus dituntun oleh kebenaran Injil. Di zaman ini Bapak Ibu, orang Kristen sangat terkecoh dengan pendeta-pendeta mengkultuskan pendeta, mengkultuskan pembicara-pembicara yang berkata, wah hebat banget tuh pembicaranya, berbobot sekali dan dia punya mujizat yang luar biasa. Hati-hati. Paulus mengatakan begini, tidak peduli apakah dia bisa berbuat mujizat. Ketika Injil yang dia beritakan adalah Injil plus, maka Paulus berkata dia harus menerima anatema. Dia harus menerima kutukan. Kemudian yang kedua adalah kalau kita juga melihat toleransi di dalam kita berbudaya. Semua jalan benar asal tulus aja deh. Karena kenapa? Kita punya agama sama, kita punya Tuhan sama, dan itu adalah kekeliruan di dalam kita beragama, bergereja, begitu. Ini adalah semacam kebohongan, begitu. Sama kok, kita satu Tuhan. Walaupun kita berbeda-beda cara kita, tetapi kita punya Tuhan yang sama. Itu adalah kekeliruan, dan Paulus berkata di dalam zaman sekarang itu adalah anatema. Itu adalah terkutuk. Jadi Bapak Ibu, kita udah melihat dua. Yang pertama ada penyakit Injil lain. Kemudian akibatnya apa? Mereka terkutuk, orang-orang yang melakukan kejahatan yang melenceng daripada Injil itu. Dan sekarang kita masuk di dalam poin yang terakhir. Kita melihat imunitasnya. Kita melihat solusi. Kita melihat daripada penyembuhan. Kita kembali ke ayat 6. Di sana dikatakan yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu. Jadi di mana imunitasnya? Jika kita tidak bisa membangunnya karena mungkin legalisme, lalu dari mana datangnya imunitas ini? Nah ini dia. Ini jantung Injil Bapak Ibu. Disinilah letak jantung Injil. Di sini berkata, imunitas rohani bukan sesuatu yang kita bangun. Bukan sesuatu yang kita kerjakan. Imunitas rohani adalah status yang kita terima oleh iman. Jadi dari awal kalau Bapak Ibu perhatikan tadi, apa itu imunitas rohani? Mungkin saya sudah jabarkan tadi beberapa bahwa ketika kita berkata bahwa saya sudah rajin berdoa, saya sudah rajin melayani, maka itu adalah keliru. Inilah imunitas rohani yang pasti, yaitu imunitas rohani adalah status kita ketika kita diterima oleh Kristus melalui iman. Dan itu bukan usaha kita, tetapi karya Kristus. Mari kita perhatikan lagi ayat 6 itu. Di sana aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu. Mereka berbalik dari sesuatu. Dari apa? Dari kasih karunia Bapak Ibu. Jadi di sinilah kita melihat bahwa inilah imunitas kita. Imunitas rohani kita yang sejati, yaitu Injil. Maka ada dua cara sebenarnya Bapak Ibu, bagaimana kita bisa melihat Injil anugerah itu bisa berfungsi di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Yang pertama ada namanya sebagai vaksin, ada pembenaran, ada justifikasi di sana. Jadi solusinya adalah kita kan sudah dibenarkan oleh karya daripada Kristus Yesus. Terjadi kapan? Di kayu salib. Dan itu dilakukan 100%. Karena kenapa? Setelah kita menerima pembenaran, maka status kita adalah bukan orang berdosa. Jadi kebenaran Kristus dilimpahkan juga kepada kita orang percaya menjadi orang benar. Jadi kita di hadapan Allah bukan musuh, tetapi
orang benar. Apakah berhenti sampai di sana? Tidak. Yang kedua adalah setelah kita memperoleh pembenaran atau justification, maka kita juga beroleh tentang apa? Pengudusan, Bapak Ibu. Apa itu pengudusan? Sanctification. Ini terjadi setiap hari. Setiap hari apa? Ketika Tuhan sudah menyelamatkan kita, maka saya yakin dan percaya bahwa kita tidak pernah kebal yang namanya dosa. Beberapa kali saya pernah bertanya di atas mimbar, ketika Bapak Ibu berangkat dari rumah ke gereja, berapa dosa yang Bapak Ibu buat? Ada berapa dosa yang Bapak Ibu buat dari perjalanan tadi? Bisa dihitung? Mungkin 1 atau 2. Itu menandakan bahwa kita tidak pernah kebal terhadap dosa. Dan solusinya adalah ini dia, pengudusan. Ini terjadi setiap hari bagaimana kita terus memohon ampun di hadapan Tuhan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika virus legalisme dan berkata kamu tidak cukup baik lagi, kamu harus berupaya supaya kamu diterima oleh Tuhan, maka imun Injil berkata bahwa saya tahu, tapi status kita tidak bergantung pada performa yang kita lakukan, tidak bergantung pada kinerja kita, tetapi bergantung pada apa? Kinerja Kristus yang sempurna, dan itu kita sudah terima. Ketika virus kesombongan ada di dalam tubuh kita, dan mungkin dia berkata bahwa lihat, kamu berhasil, kamu bisa melakukan segala sesuatu dan kamu ada di atas, dan kamu lebih baik daripada yang lain. Kita orang berinjil meresponinya tidak. Keberhasilan ini adalah murni anugerah Tuhan, dan tanpa dia saya bukan apa-apa. Kita membanggakan apapun Bapak Ibu, dan itu adalah kesimpang siuran ketika kita memahami Injil. Ketika kita membanggakan anak-anak kita, keberhasilan anak-anak kita, ketika kita membanggakan apa yang ada pada kita, hati-hati. Itu adalah virus kesombongan. Ketika kita tidak bertobat, maka kita sulit menerima Injil yang sejati. Makanya Bapak Ibu ada satu kutipan dari Jerry Bridge, dia berkata begini, khotbahkan Injil setiap hari, setiap saat kepada diri kita sendiri. Khotbahkan itu. Bagaimana kita khotbahkan? Saya bukan hamba Tuhan, bukan masalah status hamba Tuhan, tetapi kita perlu mengingat karya Kristus. Kita harus terus mengaktifkan ulang sistem imun yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Makanya ketika ada yang mencoba Bapak Ibu menggorogoti pikiran kita, berkata bahwa kamu gagal dalam proyek besar ini, kamu sudah melakukan hal yang tidak benar. Kemungkinan virusnya, virus legalisme, dia berkata bahwa wah tadi aku gagal, aku tadi udah marah-marah, aku gagal menjadi anak Tuhan. Tuhan pasti kecewa kepada saya menjadi orang Kristen yang buruk. Dan itu adalah kekacauan di dalam zaman sekarang, Injil palsu. Tetapi ketika kita berkata, walaupun saya gagal hari ini, bukan berarti anugerah Tuhan juga berkurang bagi saya. Tidak. Asalkan saya terus bertobat, kegagalan itu pun identitas saya tetap utuh di dalam Kristus. Penerimaan Bapa terhadapku tidak akan goyah. Karena kenapa? Kristus sudah menerima saya apa adanya. Maka imunitas kita tidak terletak pada kekuatan komitmen kita Bapak Ibu. Itu sangat-sangat rentan sekali. Imunitas kita terletak pada apa? Kekuatan komitmen Kristus. Bagaimana kita menggambarkan hal ini Bapak Ibu? Saya pernah ikut praktek penginjilan, evangelism explosion Bapak Ibu. Dia berkata begini, ibaratkan ini tangan Tuhan dan ini adalah tangan kita. Kita memegang nih tangan Tuhan. Saling memegang. Perhatikan Bapak Ibu. Berapa lama Bapak Ibu bisa memegang tangan Tuhan? Coba bayangkan. Kira-kira berapa lama? 1 jam? 2 hari? Lama-lama capek kan? Ini tangan kita ini. Tangan manusianya. Lama-lama capek, lepas. Tetapi perhatikan bagaimana tangan Tuhan. Apakah lepas? Tidak. Tangan Tuhan tetap memegang kita. Inilah inti daripada kalimat ini. Jadi imunitas kita tidak terletak pada kekuatan komitmen kita kepada Kristus. Tetapi apa?
bagaimana komitmen Kristus kepada kita. Jadi hendaknya kita berhenti mengukur suhu rohani kita setiap jam. Tetapi perlu kita melihat apa karya Kristus yang sudah selesai. Dan dia berkata, engkau anakku yang kukasihi. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sebagai kesimpulan bagi kita, jemaat Galatia sudah jatuh bukan karena mereka kurang berusaha. Mereka jatuh sakit karena mereka mulai mempercayai usaha mereka sebagai syarat pembenaran mereka. Mereka beralih dari Injil anugerah kepada Injil usaha mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di mana sistem imun kita sekarang? Apakah kita seorang penyenang manusia? Apakah kita lelah, cemas, selalu merasa tidak cukup baik? Dan itu merupakan gejala daripada apa? Injil yang lain. Injil Yesus plus kinerja kita. Tetapi hari ini melalui Injil Galatia, di dalam kitab Galatia, memanggil kita untuk apa? Berhenti berusaha. Injil ini adalah panggilan untuk apa? Kita berhenti berjuang di dalam penerimaan. Agar kita bisa mulai berjuang di dalam mengikuti arahan Tuhan. Panggilan Injil ini adalah apa? Ada 3 hal. Panggilan Injil ini adalah berhenti mencoba membenarkan diri kita di hadapan Allah. Itu percuma. Yang kedua, berhenti mencoba menyenangkan manusia untuk mendapatkan nilai diri. Itu juga percuma, sesaat. Dan yang terakhir, berhenti mencoba membangun imunitas diri sendiri melalui disiplin rohani kita. Karena kita menjadi pribadi-pribadi yang legalisme. Kalau kamu tidak melakukan ini, kamu berdosa. Itu orang-orang legalisme. Dan apa yang terjadi? Imunitas kita bukanlah kekuatan kita semata. Imunitas kita adalah Kristus bagi setiap kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita, supaya cara pandang kita, bahkan ketika kita beribadah, ketika kita melayani Tuhan, dan apapun kontribusi kita, dimanapun kita berada, pastikan jangan bawa diri. Saya selalu ingat kata-kata Bu Linda, dia berkata, pastikan jangan bawa diri. Bawa diri ini maksudnya apa? Supaya kita digaungkan, supaya kita terus dipuji, supaya kita terus disebut, dan lain sebagainya. Tetapi apa? Bawa Injil Kristus. Kiranya Tuhan yang terus menolong kita, memampukan kita untuk memahami, mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa.